Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Jujur, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebedah sebuah teks inti yang maknanya tuh mendalam dan luar biasa relevan buat kita sekarang. Ini diambil dari koleksi 42 hadis tentang berbagi. Fokus kita hari ini ada pada 3 fondasi utamanya: menyembah Allah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Ingat ya, ini bukan cuma sekedar catatan sejarah, tapi benar-benar sebuah cetak biru buat ngejalanin hidup yang makmur dan seimbang. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kita renungkan pertanyaan ini sejenak. Cukup nggak sih kalau kita cuma sholat aja buat meraih kesempurnaan iman? Buat kita-kita yang hidup di era modern yang serba sibuk ini, kadang kita tuh ngerasa kalau udah selesai numpahin kewajiban ritual, ya udah tugas kita sebagai orang beriman selesai. Tapi beneran gitu nggak sih? Apakah keseimbangan iman yang sesungguhnya itu berhenti pas kita ngelipat sajadah? Yuk, kita temukan jawabannya bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fondasi keimanan dan ibadah. 4. Ya, cuma 4. Hal yang bikin sumber materi kita hari ini benar-benar mengagumkan adalah gimana Rasulullah itu bisa ngerangkum pilar-pilar agama yang kita tahu konsepnya luas dan kompleks banget cuma ke dalam 4 tindakan yang super jelas dan spesifik. Ini bukti nyata betapa brilian dan praktisnya ajaran ini buat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan sebuah pesan yang padat banget nih. Sembahlah Allah, janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu pun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah tali silaturahmi. Coba Anda perhatiin baik-baik urutan perintahnya, ini bukan daftar yang dibuat acak loh teman-teman. Urutan ini tuh punya makna filosofis yang dalam banget soal gimana seharusnya kita memprioritaskan kewajiban kita. Dan sebagai catatan penting buat kita, teks ini punya level keautentikan paling tinggi dalam tradisi keilmuan Islam, yaitu muttafaq alaih. Artinya, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kita benar-benar berdiri di atas pijakan argumen yang kokoh banget, dan validitasnya udah nggak perlu diraguin lagi buat analisis kita ke depan. Lanjut ke bagian 2, hubungan vertikal dan horizontal. Konsepnya tuh ngebagi keimanan kita ke dalam sebuah keseimbangan yang brilian banget. Di satu sisi, ada ibadah vertikal atau hablum minallah, yakni hubungan kita ke atas dengan Tuhan lewat tauhid dan sholat. Tapi, ini langsung diseimbangin sama ibadah horizontal atau hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia lewat zakat dan silaturahim. Ini tuh ngegambarin dengan sangat jelas kalau spiritualitas personal Anda itu nggak bakal utuh tanpa interaksi sosial yang baik. Ada satu fakta tekstual yang menarik banget nih. Zakat itu diperintahin persis setelah sholat. Kedekatan dua kata ini jelas bukan kebetulan. Kenapa coba? Zakat disebutin langsung setelah sholat. Sumber teks kita ngejelasin kalau ini tuh mengangkat kedudukan zakat jadi super penting secara sosial dan ekonomi. Ketaatan ke Allah lewat sholat harus seketika dibuktiin dengan kepedulian ke sesama lewat zakat. Keduanya itu ibarat satu paket kesatuan yang nggak bisa dipisah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, zakat sebagai pilar keadilan. Di dalam teks ini, zakat tuh jangan cuma dianggap sebagai sekedar donasi amal atau ngasih uang kembalian aja ya. Nggak gitu konsepnya. Zakat secara tegas didefinisikan sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Anggap aja kayak sistem peredaran darah di tubuh kita. Zakat mastiin nutrisi ekonomi itu ngalir ke seluruh lapisan masyarakat, biar nggak ada bagian tubuh yang mati rasa. Ini tuh mekanisme yang aktif, krusial, dan terstruktur buat nata ulang perputaran roda ekonomi biar jauh lebih adil. Coba deh bayangin aliran sungai. Harta atau kekayaan yang terakumulasi itu nggak boleh dibiarin mengenang jadi satu kolam stagnan yang cuma dinikmati sama elit atau orang-orang kaya doang. Nah, lewat mekanisme zakat ini, bendungan itu dibuka, dan aliran kekayaan tadi secara langsung diarahkan mengalir ke tangan mereka yang benar-benar butuh, fakir miskin, anak yatim, dan kaum yang terpinggirkan. Ini baru yang namanya aksi nyata pemerataan ekonomi. Jadi, saya mau berhenti sejenak dan nanya lagi nih ke Anda. Sempurna nggak sih iman kita tanpa adanya kepedulian sosial? Berdasarkan analisis yang udah kita lakuin dari tadi, jawabannya mutlak, tidak. Teks ini dengan tegas ngingetin kita kalau iman seseorang itu bakal cacat alias nggak lengkap kalau dia masih nahan hartanya dan nggak jadiin kepedulian sosial kayak zakat dan sedekah sebagai bagian dari identitas spiritualnya. Kita sampai di bagian keempat, etika dalam ekonomi syariah. Ada perbedaan mindset yang lumayan tajam di sini. Di satu sisi, ada sistem ekonomi yang murni cuma ngejar keuntungan pribadi. Di sisi lain, ada yang namanya kesejahteraan bersama. Sumber kita menyoroti kalau ekonomi syariah itu sebenarnya nggak anti sama profit kok, tapi dia nempatin kesejahteraan bersama itu di atas segalanya. Jadi setiap aktivitas ekonomi itu harus mastiin kalau masyarakat luas juga ikut ngerasain dampak positifnya, bukan cuma memperkaya 1-2 orang aja. Terus gimana wujud nyatanya kalau di lapangan? Semuanya itu balik lagi ke tauhid. Waktu nilai keesaan Tuhan ini benar-benar diaplikasikan, dia bakal ngelahirin sosok-sosok pebisnis yang jujur, amanah, dan pastinya bertanggung jawab.
Bisnis jadinya bukan lagi cuma ajang cari untung semata, melainkan udah jadi perpanjangan tangan dari ibadah itu sendiri. Keren kan? Terakhir, bagian kelima, hikmah untuk kehidupan kita. Dari semua materi yang udah kita bedah, ada 3 hikmah utama yang menonjol banget. Pertama, tauhid itu adalah landasan dari segalanya. Tanpa keyakinan murni ini, ibadah finansial kayak zakat pun bakal hilang esensinya. Kedua, sholat dan zakat itu ibarat 2 sisi mata uang yang saling melengkapi. Ini keseimbangan yang sempurna antara hubungan vertikal ke pencipta dan hubungan sosial ke sesama. Dan yang ketiga, jangan pernah ngeremehin interaksi antar manusia ya. Nyambung silaturahmi itu bukan cuma soal tradisi budaya pas lebaran, tapi itu ibadah yang bernilai pahala dan jadi pilar penting buat kesempurnaan iman Anda. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan hari ini. Udah seimbang belum sih skala antara doa vertikal Anda dengan amal sosial horizontal Anda? Apakah ibadah ritual kita selama ini udah bener-bener ngelahirin kepedulian yang nyata, atau jangan-jangan masih mandek di ranah personal aja? Saya harap bedah materi kita hari ini bisa memicu Anda buat terus menggali keseimbangan yang indah ini. Terima kasih udah belajar bareng saya hari ini dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.